Sistem transportasi umum di Korea Selatan sangatlah mudah untuk dipahami. Bukan hanya karena supir di sana yang sangat ramah, melainkan juga banyak transportasi umum yang memberikan informasi tertulis dalam bahasa Inggris. Kalau kita masih kebingungan, masih ada banyak warga lokal yang siap membantu. Namun akan lebih mudah lagi bila Anda didampingi oleh guide atau teman yang sudah bermukim di sana. Pilihan sarana transportasi di Korea Selatan sebagai berikut. Transportasi umum memang menjadi pilihan yang menarik ketika kamu atau kita sedang berlibur ke suatu tempat. Selain lebih murah dan mudah dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa sambil melihat-lihat pemandangan sepanjang perjalanan. Tonton video ini, ikuti perjalanan kami mencoba transportasi di Korea Selatan. Transportasi yang pertama kami coba adalah bus. Bus. Tanggal 9 September 2017 kami berangkat dari desa Nedong hendak menuju ke kota Seoul menggunakan bus Seoul Express Bus terminal dan sentrasi terminal yang menyediakan banyak sekali pilihan rute ke kota-kota lain di Korea Selatan. Selain itu, bus ekspres di Korea Selatan juga menawarkan kenyamanan tinggi untuk semua penumpang. Kursinya bisa kita miringkan ke belakang dan tak jarang dilengkapi juga dengan AC. Kemudian kota-kota di Korea Selatan juga menghadirkan bus dalam kota. Meskipun tidak senyaman bus ekspres, namun fasilitas dan kenyamanan bus tersebut sudah sangat cukup untuk mengantar kita ke sejumlah titik di dalam kota. Di dalam bus tersedia kursi khusus untuk lansia, ibu hamil. Jika mereka tidak ada, kita bisa memakainya untuk sementara. Bahkan jika lansia jumlahnya cukup banyak, sementara kursi yang tersedia untuk mereka sedikit, maka kita harus mengutamakan mereka untuk duduk walau di kursi umum. Jika kita melanggar ketentuan ini, ya siap-siap diserang dengan sorot mata penumpang lain yang cukup membuat kita kiku dan malu. Sistem pembayaran ongkos bus bisa tunai, bisa juga menggunakan kartu yang sudah diisi pulsa. Pembayaran ongkos dilakukan ketika kita naik bus. Ya, jika kita sudah sampai, silakan menekan bel dan menempelkan kartu ketika hendak turun. Ya, menempelkan pada sensor ya yang ada di bus. Ya, jika pembayarannya dengan kartu ya, tentu saja. Jika bayar tunai maka kita boleh langsung turun saja. Jika bus sudah berhenti sempurna. Perlu diingat bahwa bus berangkat sesuai jadwal. Jika kita ketinggalan bus maka harus menunggu bus berikut datang sesuai jadwal. Jadi supaya tidak terlambat sampai ke tujuan, kita mesti menunggu lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan di setiap halte pemberhentian. Bus tidak akan mengambil penumpang kecuali di halte bus. Sebaliknya, jika penumpang mau turun, boleh di mana saja. Transportasi kedua yang kami coba adalah kereta bawah tanah atau subway. Jadi perjalanan kita lanjutkan dengan transportasi kereta bawah tanah. Jaringan sistem kereta bawah tanah di Korea Selatan termasuk salah satu yang paling canggih di dunia. Ada lebih dari 400 perberhentian dan juga banyak rute yang tersedia ke banyak tempat di hampir seluruh penjuru kota di Korea. Sebagian besar informasi yang tersedia di setiap stasiun ditulis dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris, agar para pengunjung bisa lebih mudah memahami rute yang harus diambil jika ingin pergi ke suatu tempat. Untuk naik kereta bawah tanah ini harus membeli tiket atau Korea Pass di mesin-mesin pencetak tiket yang tersedia.
Jika kita sering bepergian ke kota-kota besar menggunakan transportasi di Korea yang satu ini, maka ada baiknya kita menggunakan kartu subway yang bisa didapatkan di stasiun atau di beberapa minimarket. Kita bisa naik KTX atau Korea Train Express, kereta cepat yang sangat terkenal di Korea Selatan ini. Kereta tersebut menghubungkan Seoul dengan Busan. Perjalanan tersebut bisa kita tempuh hanya dalam waktu kurang dari 3 jam saja. Selain itu, kereta KTX juga terhubung dengan banyak kota besar yang ada di Korea Selatan, sehingga kita bisa warawiri dengan jauh lebih mudah. Belum lagi kereta bersih, canggih, dan tidak berisik. Tiket kereta KTX, Mugunghwa dan Seimaul bisa juga kita beli online melalui situs Korail. Selain itu, kita bisa beli tiket kereta tersebut di stasiun. Namun sebaiknya membelinya dari jauh-jauh hari ya, jika jadwal liburan kita ke Korea Selatan jatuh pada musim libur yang padat. Transportasi ketiga yang kita coba lanjutkan yaitu taksi ya. Sesampai di kota Seoul kita bisa menggunakan taksi untuk keliling kota. Jadi antara satu destinasi dengan destinasi yang lain di kota Seoul kita bisa menggunakan taksi ya. Pembayaran taksi bisa juga menggunakan kartu atau bisa juga tunai. Meskipun tak banyak supir taksi yang bisa berbahasa Inggris, namun mereka mengerti dengan bahasa tubuh kita. Kita bisa memberikan isyarat-isyarat kepada mereka, jadi mereka sudah paham. Lebih bagus lagi kalau ada teman yang mendampingi ya, atau ada teman yang menitipkan ya. Jadi kami pernah pergi satu tempat, kemudian dibantu oleh teman, kemudian dititipkan lah istilahnya. Sementara kami tidak bisa berkomunikasi karena supirnya tidak bisa berbahasa Inggris dan kami pun sama tidak bisa berbahasa Inggris. Namun pilihan transportasi di Korea yang siang ini juga terbilang cukup aman dan terjangkau selama kita menggunakan layanan taksi yang tarifnya berdasarkan argo. Selain itu, taksi juga sangat mudah ditemukan tak hanya di kota-kota besar namun juga tempat yang cukup jauh dari pusat kota Korea Selatan. Kalau kesulitan cari taksi, bisa datang ke stasiun kereta atau subway terdekat yang menyediakan titik pemesanan taksi. Demikian. Kemudian selanjutnya kita pernah juga mencoba kereta layang atau monorail ketika kita sudah mau pulang ya. Jadi kereta monorail ini dia berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jadi dengan kecepatan yang sangat lambat, jadi kita bisa menikmati pemandangan kota sambil kita menggunakan transportasi ini. Jadi cuman saya waktu itu tidak merekam sehingga karena HP saya waktu itu, handphone saya low baterai ya, habis baterai, jadi tidak bisa merekam. Ada satu lagi transportasi yang disediakan di Korea Selatan yaitu kapal feri ya. Itu biasanya antar pulau. Jadi kita karena waktu kita ke sana kita tidak ada keperluan antar pulau, jadi kita belum sempat menggunakan armada transportasi kapal feri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pesawat Asiana atau Korean Air yang menyediakan rute antar pulau juga, antar kota-kota besar yang ada di Korea dan
ketika kita berangkat dan pulang ke Jakarta, dari Jakarta ke Korea dan Korea ke Jakarta, kita juga menggunakan transportasi pesawat Asiana. Tiket pesawat untuk transportasi di Korea Selatan biasanya bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah untuk penerbangan pada hari Senin hingga Kamis, sedangkan di hari libur biasanya harga akan lebih mahal dan bahkan sulit untuk mendapatkan kursi. Samalah seperti di negara kita, ya. Kita juga tidak perlu khawatir untuk memilih maskapai karena harga tiket pesawat domestik di Korea Selatan biasanya tersedia dalam harga yang tidak jauh berbeda antara satu maskapai dengan yang lainnya. Bandara Internasional Gimpo menyediakan hampir semua penerbangan domestik dari dan ke Seoul. Sedangkan Bandara Internasional Incheon menyediakan penerbangan domestik ke Busan, Daegu, dan Jeju. Demikianlah sedikit informasi tentang moda transportasi yang ada di Korea Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.